Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam peduli untuk kita semua. Selamat pagi seluruh Klaten dimanapun Anda berada. Melanjutkan rangkaian acara Gurya Suara Nusantara kelima pada tahun 2020 ini sebuah kebahagiaan bagi sedulur-sedulur penduduk Klaten maupun Gurya Suara Nusantara. Kali ini kita dihadiri oleh beberapa para pemangku kepentingan Klaten, dan kita menangkap dan yakini sebuah itikat baik untuk membangun Klaten masa depan dan masa depan Klaten sesuai dengan tema yang akan kita bahas pada kesempatan pagi menjelang siang kali ini. Saya tidak berani berbahasa-basi lebih lama, tapi izinkan perkenalan dulu. Yang pertama, tentu masyarakat Klaten sudah kenal beliau. Yang pertama ada di antara kita semua Bapak Dr. AP Insinyur Sujarwanto Wiatmoko MSI, yaitu beliau selaku PJS Bupati Klaten. Terus juga di samping saya ada Pak Walyanto, ini manajer BTP nopo OPG, jadi yang membawahi Gondang Baru dan Tasikmadu. Terus yang ketiga juga mungkin tidak asing untuk masyarakat Klaten, apalagi teman-teman penduduk di Klaten, ada Gus Kuning Suasono rawuh di antara kita. Dan sekali lagi tanpa banyak nopo pembukaan, saya langsung mungkin ke Pak PJS dulu, Pak Jarwanto. Ketika masuk gudang, kesan pertama Pak yang ingin kita tahu dari kesan Bapak ketika gudang sebagai gudang baru gedung ini atau gudang sebagai gudang secara keseluruhan? Pertama gedung. Iya, begitu saya masuk itu rasanya saya mau sowan sama penguasa perkebunan yang di zaman itu kira-kira begitu begitu tidak mungkin semua orang bisa masuk. Nah, saya masuk di dalam ruangan yang luar biasa hebat, ruangan yang kalau kita kenang pada saat dibangun mungkin inilah simbol kebesaran di Gondang, di Klaten, di pabrik gula yang sangat bagus ini. Jadi dengan itu ada suatu kebanggaan. Ternyata kita pernah punya tempat yang mungkin tidak semua orang bisa masuk, atau kalau masuk pun tadi. Dan ini hanya satu di antara, satu di antara kekayaan Klaten. Dan sekali lagi ini satu kebanggaan pasti masyarakat Klaten bahwa kita memiliki satu tonggak sejarah yang penting, dan sejarah itu tentu menjadi bagian atau cara kita berpikir ke depan yang lebih optimistik, lebih punya proyeksi yang kalau dulu aja bisa, saya harus lebih bisa. Nah, ini nilai yang saya terima. Jadi satu, saya menangkap gudang itu sebagai salah satu ikon Klaten dan sebagai acuan kejayaan masa lalu yang sangat mungkin di masa ini dan masa depan bisa Klaten tadi. Saya tadi ke Pak Walyanto. Kalau gudang sendiri saat ini kita agak formal. Kondisinya begitu. Kondisi gudang, kemudian nanti kita baru melebar ke kekayaan Klaten yang lain. Matur nuwun Pak Ansori, PJS Mensewu. Untuk gudang sendiri memang sebenarnya ini pabrik peninggalan Belanda ya, pabrik peninggalan Belanda yang berdiri tahun 1860 ya. Jadi usianya sudah
160 160 tahun. 160 tahun. Dan ini memang salah satu pabrik yang terhebat pada saat itu, karena banyak hal-hal yang dilahirkan, teknologi baru yang dilahirkan di pabrik gudang ini. Nah, itu kenapa kok di sini sampai dibangun museum di sana, kemudian museum pabrik gula. Museum Jadi gula. satu-satunya di Indonesia museum gula ya yang kita punya di sini, Pak. Satu-satunya di Indonesia. Jadi termasuk teknologi mesin uap pada saat itu, ya, itu kan termasuk yang pertama kali mengoperasikan adalah di gudang, di mana yang terkenal pada saat itu adalah Mr. Mayer, ya. Di sini Mr. Mayer itu salah satu pendiri dan tokoh penting di kolonial pada saat itu yang ahli di bidang gula. Ya, kalau ke kondisi saat ini, Pak. Nah, untuk kondisi saat ini memang seiring dengan perkembangan waktu, di mana areal perkebunan semakin kesini semakin sempit, karena tergeser oleh permukiman utamanya, kemudian industri, kemudian akses infrastruktur lain, sehingga banyak areal-areal yang akhirnya beralih fungsi. Nah, ini penyebab utama kenapa kok pada tahun 2017 PG Gudang ini tidak beroperasi. Ya, jadi faktor utamanya lebih ke Bahan baku tebu dan petaninya. Karena kita kan memang hampir 100% disuplai oleh petani. Kita bermitra dengan petani. Dan untuk kondisi saat ini kami sampaikan memang tebu-tebu yang ada ini yang masih dikelola oleh petani, kita berdayakan seoptimal mungkin, kita kirim ke PG yang terdekat, yaitu vegetasi nasional. Mungkin Pak, mungkin Golden kalau misalnya ada pemangku kepentingan ini, ketika nanti dengan sistem tertentu atau mungkin dengan peraturan tertentu bahan-bahan tidak disediakan dalam tanda kutipnya oleh Klaten, kemungkinan bisa diterima. Nah, sebenarnya masih memungkinkan, Pak, karena kita kan masih punya aset gedung, kemudian space di pabrik juga masih cukup memungkinkan, Pak. Ya. Tinggal memang yang pertama kuncinya tadi, Pak, bagaimana kemandirian bahan baku itu. Ya, cukup. Jadi Karena mungkin juga finalisasi, Pak. Jadi alat-alat yang kalau sekarang kan udah 4.0 ya, Pak, ya, teknologinya. Kalau yang di sini mungkin 1.0, Pak. Jadi perlu direview, Pak. Tapi yang kami garis bawahi adalah sangat mungkin Gudang masih bisa beroperasi gitu. Masih mungkin. Karena teknis. Ya, saya mau izin, Pak, saya memberikan kesempatan kata Mas Lor. Mungkin Gus Penting selaku masyarakat yang sangat dekat dengan Gudang dan kami meyakini sedikit banyak tahu lah tentang Gudang. Pripun Gus, pola masyarakatnya, peran Gudang atau nanti bisa dijadikan sebagai apa? Mewakili masyarakat Klaten, dan saya tinggal di wilayah perkebunan, jadi daerah saya di kawasan di wilayah Gatiwarno. Ini juga Pak Jarwanto ini juga berasal dari Gatiwarno. Jadi mulai daerah kawasan Jabung sampai Gertan itu kan wilayah perkebunan tebu. Jadi tadi ketika saya masuk ke lokasi pabrik itu membayangkannya sangat luar biasa Klaten pada waktu itu, bahwa Klaten memiliki satu potensi alam yang sangat luar biasa dengan kesuburan tanahnya yang didukung dengan infrastruktur pada waktu itu, adanya pabrik gula, bukan saya dengan pabrik-pabrik yang lain. Ini kan sangat membanggakan. Tapi kok kemudian tiba-tiba pabrik gula-gula yang terakhir ceper sudah tutup duluan, tiba-tiba gudang juga tutup. Ini ada sesuatu gitu kan. Nah, kalau kita lihat lahannya masih tetap sama, arealnya masih tetap sama, tapi kenapa kemudian sudah tidak ada penanaman tebu? Nah, kebetulan saya dari
apa ya, ilmu pertanian ya. Saya mengamati mengamati perkembangan soal perkebunan ini kok terjadi pergeseran. Jadi dari sisi varietas penanaman tebu setelah masuk TNI itu menjadi tebu brengseng sing atos nggak bisa enak dimakan gitu kan. Itu yang kemudian kecil-kecil. Kalau dulu waktu saya kecil itu tebu itu sangat besar, dimakan enak, tebu itu langsung dimakan. Tapi kemudian sekarang ini nggak ada anak-anak berani makan tebu secara langsung, bisa apa bibirnya kayak semua. Nah ini yang kemudian saya lihat kok ya ini bukan hanya apa kemampuan kita ya, tapi ini mesti ada sesuatu yang terjadi, ada sesuatu yang salah di dalam pengelolaan mulai dari bibirnya soal apa perbelaan. Nah, ini yang mestinya ke depan ini yang harus diperbaiki. Misalnya kata-kata tadi Gus Armin menanyakan Klaten siap untuk bantunya, manajemennya siap enggak? Nah, nanti jawabannya. Nah, ini kira-kira kan ini yang harus menjadi pertanyaan kita ke depan supaya kemudian ya ini mestinya dua-duanya harus berjalan gitu kan. Terima kasih. Jadi nanti harus ada sinergitas baik di pihak manajemen maupun Klaten. Ketika saya menyebut Klaten tentu baik pihak pemerintah maupun masyarakat dan petani terutama yang selama ini sudah banyak menunjukkan. Saya kembali ke Pak Jamal. Jadi ini kan satu rangkaian dialog. Jadi yang 2 malam kemarin kita sudah mencoba menggali sejarah tentang Klaten dan era-era yang di situ pada ada sebuah temuan luar biasa sama teman-teman Klaten Heritage dan kesimpulannya sejak era Mataram kuno, Mataram Islam sampai kolonial yang diwakili salah satunya oleh Belanda. Ini kan Klaten itu luar biasa. Tidak mungkin seorang waliullah, seorang raja-raja saat itu, seorang Belanda menanamkan sebijian luar biasa di Klaten kalau tidak ada sesuatu yang berbeda di Klaten. Ini agak terjawab di hari kedua. Klaten punya kekayaan biologis, punya kekayaan geografis, punya kekayaan tanah yang bagus, punya kekayaan air yang baik, bukan hanya melimpah tapi juga kandungannya luar biasa. Lah, agak menukik nih Pak. Kira-kira ketika kita sudah tahu Klaten ini menjadi sebuah pusat peradaban dan punya sisi kesejaraan, terus kemudian Klaten punya kekayaan, kira-kira mungkin masyarakat Klaten juga berikan gambaran Pak. Ke depan mau seperti apa gambaran Pak? Ya sebenarnya kalau kita mau tahu tentang gambaran Klaten ke depan tergantung pada rakyat maunya seperti apa. Lalu kemudian kemauan rakyat itu diartikulasikan dalam sebuah kebijakan. Dan kalau itu diartikulasikan maka juga sangat tergantung pada pengambil kebijakan. Di Klaten secara lokalitas aspirator adalah DPRD. Dan DPRD memiliki kewenangan untuk melakukan pembuatan kebijakan bersama dengan kepala daerah. Kepala daerah dibantu oleh tenaga birokrasi yang disebut dengan perangkat daerah. Nah, perangkat daerah ini berkarakter teknokratik, juru masak kebijakan. Nah, sekarang tentu saya tidak dalam kapasitas mengatakan Klaten itu begini loh besok. Tanpa ini dikehendaki rakyat, tanpa kehendak rakyat itu tersalurkan dan terformulasikan dalam kebijakan. Ini kata kuncinya. Maka kalau kemudian gora suara mendiskusikan yang kemudian tadi ketemu sebuah histori Klaten, sebuah potensi, sebuah informasi tentang potensi Klaten, maka hasilnya boleh kemudian disuarakan.
Hasilnya menjadi bagian penting di dalam penyusunan kebijakan. Dan kalau saya ingin sampaikan ke masyarakat dan juga pada diskusi ini, hari ini Klaten sedang punya gawe penting di dalam konteks kebijakan ini. Pertama adalah review tata ruang. Yang review tata ruang itu akan men-set up kembali tata ruang wilayah ini mendasarkan pada informasi relevan yang baik. Nah, maka sebenarnya apa yang didiskusikan Gora Suara selama beberapa hari ini, atau mungkin akumulasi dari banyak informasi yang disatukan itu, apakah men-stream di dalam proses satu poin ini. Poin kedua, Klaten juga sedang merumuskan pembangunan. Kalau tata ruang tadi, review tata ruang itu akan punya langkah untuk 20 tahun ke depan. Artinya begitu kita tetapkan bersama tentang kebijakan tata ruang itu, maka dia akan menjadi framework, menjadi kerangka acuan kerja selama 20 tahun ke depan membangun Klaten. Mungkin ada bocoran sedikit Pak. Sedikit mawon kata juga. Tentang ini mungkin kalau pembocoran sih sebenarnya pasti rakyat sudah tahu, karena rakyat pasti diajak ikut mendiskusikan. Saya toh datang belakangan, tapi mungkin saya memberikan input saja berdasarkan bagaimana strategi memformulasi kebijakan yang disebut tata ruang tadi. Jadi apakah ini bocoran? Bukan, tapi ini masih merupakan masukan selama saya mengabdi di Klaten selama pimpinan daerah berkonsentrasi kampanye. Ya. Nah, dalam masa ini saya mencoba untuk memberikan gambaran besar, atau lebih tepatnya bagaimana menginjek proses penataan tata ruang itu cukup untuk memproyeksikan Klaten 20 tahun seperti apa warnanya. Nah, berdasarkan informasi tadi sekali lagi, Klaten punya sejarah, Klaten punya potensi, Klaten punya kondisi ke depan yang sekarang sudah dimulai. Nah, yang lama penjelasan sudah punya sejarah Klaten dengan beberapa kehebatannya. Pembangunan Klaten kita sudah lihat semuanya dengan sangat baik. Lalu kemudian ada kondisi kekinian yang perlu dicermati. Satu, kita akan mendapatkan fasilitas pembangunan nasional dengan kebijakan Perpres 79 tahun 2019 tentang bagian dari pengembangan satu wilayah yang namanya PSN Borobudur. PSN Borobudur itu kenapa Klaten disebut-sebut ya? Karena PSN Borobudur itu melibatkan Prambanan sebagai candi, sebagai pusat, center of development-nya. Lalu kemudian dari dua itu kan kemudian terbentuk ekosistem besarnya sebagai kawasan Borobudur Prambanan. Nah, maka Klaten itu menjadi penting karena Klaten memiliki Prambanan juga, tetapi juga memiliki Prambanan dan turunan situsnya. Nah, situsnya di mana-mana dan wilayah Klaten jadi bagian penting dari Prambanan. Belum lagi tadi disampaikan ada aspek geologis yang penting. Klaten ini loh memiliki satu situs geologi yang hari ini kita angkat untuk menjadi salah satu geodiversity yang nantinya akan mendapatkan sebagai mudah-mudahan sampai pada saatnya menjadi geoheritage. Jadi warisan keanekaragaman geologi yang ada di Bayan. Fenomena mulai dari pegunungan Jibo, kemudian fenomena dari deretan pegunungan Sewu di selatannya, lalu kemudian ada Rowo Jonggo. Ini adalah satu ekosistem keunikan geologi yang kalau kita sebandingkan di Jawa ini hanya ada 3, 1 di Bayan, 2 di Karangsambung, 3 ada di Ciletuh yang ada di Jawa Barat. Ketiganya kenapa menjadi istimewa di Jawa? Karena ketiganya ini menjadi jendela untuk memahami aspek kemunculan
bumi Jawa ini, dataran Jawa ini yang dibentuk dalam suatu proses tektonik purba. Kalau dalam hitungan tahun itu di atas 60 juta tahun yang silam, itu merupakan produk dari zona tumbukan lempeng Hindia di selatan dan lempeng benua di Asia di utara dan lempeng Samudra Hindia di selatan. Dan batunya itu hasil tumbukan yang terjadinya di palung laut yang dalam itu sekarang termanifestasikan di Bayern. Nah, jadi sekali lagi keuniqueness-nya ini penting. Lalu kemudian menimbulkan fenomena itu yang kemudian di selatannya kok kemudian ada fenomena gunung yang terbentuknya baru-baru dalam hitungan 1 juta tahun yang silam saja. Nah, itulah kebetulan selatan. Nah, kontak ini terjadi kenapa? Pasti ada peristiwa yang mencampur adukkan. Artinya ada segmen geologi yang bisa menjadi cerita bagi pendidikan, cerita bagi keanekaragaman geologi yang menimbulkan sumber daya pada saat itu. Nah, jadi sekali lagi ini dari sisi itu, dari sisi usaha tadi bilang dulu adalah pusat pengembangan gula di zaman Belanda tahun 1800. Lalu kemudian menjadilah kota Klaten yang kemudian dengan pabrik gula yang sangat terkenal itu. Yang sekarang sampai 18 Pak, dari pabrik gula saja 18 pabrik di Klaten dan sekitarnya. Iya. Iya. Artinya kan Awalnya 18-an pabrik iya, gula. iya, dulu iya. Berarti kan potensi lahan dan kesuburannya itu luar biasa. Iya. Nah, jadi sekali lagi berani apa? Petani kita pun ada sejarahnya petani yang kemudian well organized, dapat diorganisasikan dengan baik untuk melakukan produksi pertanian dengan baik. Tanpa itu nggak bisa, karena pabrik gula dengan konsep tumbuh bersama rakyat itu tanaman kebunnya dari rakyat, dan untuk yang berproduksi 1.500 ton ya per tahun gula itu kira-kira butuh 10 hektar per tanam. 10.000 hektar. 10.000. Jadi bagaimana kalau kemudian tidak melakukan pengorganisasian petani? Nah, ini satu potensi sejarah juga. Nah, kemudian ada sejarah lain yang berbeda. Nah, itu harus masuk dalam pertimbangan. Lalu kemudian hari ini kita juga akan difasilitasi jalan tol. Hari ini kita juga difasilitasi dengan kereta api yang makin maju, dengan KRL yang akan menghubungkan Jogja Solo dengan sangat dekat. Hari ini kita juga makin divestasi bandara internasional yang di Solo maupun di Jogja dengan dekat. Nah, kalau kemudian Klaten tidak tumbuh, ini pasti ada masalah di perumusan kebijakan. Nah, ini harus menjadi platform itu. Maka kalau saya boleh sarankan, Klaten harus ada penataan ruang yang jelas. Daerah mana yang develop untuk pengembangan industri, daerah mana yang tetap pada pertanian, daerah mana yang memang menjadi pusat budaya, pusat pariwisata. Kalau saya boleh mengatakan secara cepat, Klaten Barat itu contoh industri, tapi Klaten Barat itu bagian untuk menumbuhkan kota yang basisnya wisata. Maka Prambanan bisa menjadi pusat pengembangannya. Tengah kota Klaten kembangkan sebagai kota yang membuat orang Klaten gampang segalanya. Nah, dilengkapi dengan bagian selatan dengan situs-situsnya menjadi pusat pariwisata basisnya alam. Bahkan kalau perlu di Bayan sana dibangun suatu pusat studi kebumian terbesar. Nah, kemudian Klaten Timur, lihat sejarahnya juga. Kenapa ada gardu induk segede-gedenya ada di Medan? Sekarang PLN mengalihkan banyak kalau listrik trafonya yang di situ untuk men-stand arrest dari jaringan tegangan 500 kV itu banyak yang terpaksa dipindahkan, kekuatan dikurangi. Kenapa? Karena waktu PLN membangun itu gede-gedean, sebenarnya kawasannya industri dan sejarahnya juga industri di sekitar Medan, di sekitar semua itu sebenarnya backup oleh industri nasional itu. Dulu juga ada industri besar yang akan tumbuh seperti misalnya mobil nasional kan, Timor akan masuk di sana. Maka sebenarnya sudah disiapkan gardu Indo yang gede. Berarti dari sudut pandang sejarah di situ memang cocok untuk masa industri, termasuk Karang Sami, Karang Dongo dan seterusnya.
Nah kalau ini kemudian kita berani menetapkan oke, kawasan industri hamparannya totalnya 4.000 hektar, lalu kemudian difasilitasi dengan dry port yang bagus, lalu akses tol yang Magelang, yang apa itu namanya, yang Gelanggu dispesialisasikan untuk masuk ke situ dalam rangka membuang produknya, maka kawasan industri itu akan bagus. Kenapa? Dari situ bisa dilempar ke terminalnya Bandara Solo hanya dalam waktu 30 menit lewat tol, 1 jam lewat Adi Sumarmo, ke Pelabuhan Semarang hanya dalam waktu 1,5 jam. Nah kalau ini bisa didesain seperti itu, maka kita punya kota yang visinya besar, gede, terjadi. Ada wilayah industri berkonsentrasi, ada wilayah kota dan industri pariwisata kemudian yang berkembang, tentu beserta dengan industri kecilnya, ada pusat budaya dan wisata yang tumbuh berkembang. Nah kalau ini menjadi iya, mau nggak kemudian semua elemen masyarakat memperjuangkan itu? Jangan membuat kawasan industri per kecamatan 20 hektar, 5 hektar, 10 hektar, itu dapat diduga akan mengalihkan pertanian kita mengarah pada industri yang sporadis. Kalau industrinya sporadis, maka akan terjadi kemacetan daerah, maka akan terjadi penyediaan yang tidak efisien tentang airnya, tentang pengelolaan limbahnya, tentang pengelolaan energinya. Nah, jadi saya lagi ini gambaran yang bukan bocoran, tapi ini adalah advice yang saya berikan selama saya di Klaten. Rencana nyalon bupati kapan? Enggak, karena Klaten butuh ini Gubernur. Oh gubernur, ini apa gubernur? Ya sebenarnya pemimpin yang sekarang ada, nanti hasil pilkada 9 tetap bisa dikasih masukan ini, maka semua unsur masyarakat harus mau menyuarakan yang dia punya itu, mau DPR-nya mau peduli untuk berpikir besar. Insya Allah bupati dan wakil bupati nanti juga mau peka terhadap penataan harus mau. Nah kalau harus mau kan kemudian asal di backup oleh semua elemen masyarakat. Jadi, Mas Nek, awet dhewe pripun iki? Terima kasih. Jadi kalau saya lihat pandangan dari Pak Jarwoto sangat luar biasa gitu untuk bicarakan ke depannya. Tapi lagi-lagi akan kembali kepada masyarakat, karena pemerintah memiliki konsep kayak begitu. Kalau kemudian masyarakatnya tidak mendukung, masyarakatnya tidak terorganisir, dan kita juga tidak mensupport apa yang menjadi konsep pemerintah ini, juga kemudian nanti tidak akan terjadi apa-apa. Nah, tugas kita di Peduli Klaten. Nah, ini kan bagaimana kita harus menyuarakan ini kepada masyarakat Klaten untuk mendorong bahwa Klaten ini masih bisa maju, Klaten tidak stagnan seperti ini. Nah, ini yang menjadi tagline-nya ke depan. Guru 2021 harus berbeda, harus punya satu materi yang kemudian membangkitkan semangat masyarakat Klaten itu mencintai Klaten, bagaimana membangun Klaten. Kalau saya seperti itu nanti. Nah, prosesnya ini kan sudah proses menjelang pergantian pemimpin dan waktunya juga sangat mepet. Kira-kira nanti sang yang atas nama masyarakat mungkin hanya sebagian yang terwakili dan masih banyak yang lain yang harus disuarakan. Kira-kira nomor dengan konsep Pak PJS tadi yang sedemikian luar biasa, ada satu kalimat ya semacam ajakan atau ayolah ganti warna piye, kemudian dan itu pun ganti bagaimana dalam konsep ini ya masyarakat sebetulnya coba dulu. Oh kadang ya. Nah, kalau kita sudah berani menyatakan memilih, ya siapapun yang jadi nanti harus kita desak bareng-bareng untuk bagaimana terus menyambung. Pangapunten ini malah lalinya magake. Monggo pun ini kira-kira seperti itu. Jadi kita tetap harus memilih siapapun itu di antara calonnya, siapapun yang jadi harus kemudian kita dorong bersama-sama untuk kemudian seperti apa tadi konsepnya Pak Jarwoto. Jadi 70 hari ya Pak ya di Klatennya. Dalam 70 hari ini nanti menjadi satu konsep untuk membangun Klaten, termasuk salah satunya bagaimana nanti Gudang Winangun ini, di Gudang ini juga ke depannya menjadi bagian dari strategi besar di Klaten yang kemudian menjadi yang harus didorong. Nah ini kan butuh masyarakat. Nah itu tugas kita nanti setelah pilkada harus organisasi masyarakat untuk mendorong supaya kemudian bisa
pemimpin terpilih harus istiqomah dengan apa yang menjadi kehendaknya rakyat itu ya Pak. Ya, jadi gitu. Ya, kalau saya bahasanya masih istiqomah ini. saya kalau sedikit nambahkan ini waktunya bukan habis, waktunya masih cukup. Jadi, selalu kita satu hari aja dalam waktu cukup harus begitu. Maksud saya begini, ini adalah event besar yang tadi saya sampaikan di luar itu. Yang kedua kan mau pilkada nih, juga nanti akan mau debat kan, mau debat publik melihat konsepsi para kandidat. Nah di situ kemudian ini harus menjadi fenomena kritis. Seberapa peka kebijakan yang akan ke sana. Nah kedua memang salurannya lewat DPR, kekuatan DPR. Toh nanti setelah terpilih kepala daerah, bupati itu punya waktu 6 bulan yang diwajibkan untuk merumuskan RPJMD, program yang 5 tahun yang tadi mau saya sampaikan. Nah 5 tahun itu adalah tantangan apakah visi besar RTRB itu nanti juga mewarnai warna RPJMD-nya. Nah itu sebenarnya bisa dijual. Jadi daripada rakyat berkelahi siapa yang ngasih duit, siapa yang ngasih kaos, siapa yang ngasih spanduk, itu bukan terlalu penting. Tapi ayo berkomitmen hadir di bilik suara untuk ikut serta menentukan khalifahnya, pemimpinnya. Nah kemudian siapa yang memimpin? Tanya pada calon, siapa yang punya visi yang kuat untuk membangun ini berdasarkan input ini. Nanti kan ketemuan mana yang the real leaders. Nah disitulah tantangannya. Jadi pesan pada rakyat semua di Klaten, pemilihan umum itu adalah instrumen untuk menunjukkan kedaulatan kita, kekuasaan kita. Kita akan memerintah salah satu menjadi bupati, salah satunya lagi menjadi wakil bupati kan itu. Nah setelah kita perintah dipeseni, iki lo pesenku. Nah siapa yang bisa menangkap pesan itulah yang nanti ditentukan. Siapa yang bisa menangkap pesan masyarakat? Tadi sudah banyak diberikan gambaran dari ke-6 para kontestan yang terbaik di Klaten itu tadi. Siapa yang kira-kira bisa menangkap, mampu dan siap melaksanakan? Salah satunya tadi diberikan pandangan oleh Pak Jawanto. Saya ke Pak Walyanto. Tadi kan Mas Uning apa ya? Gondang bisa jadi salah satu cakra, salah satu apa ya, kunci komutar kemajuan Klaten. Tapi kan Gondang sendiri atau mungkin beberapa cakra termasuk itu kan tidak secara utuh di dalam tanda kutip dimiliki oleh Klaten, harus berkoordinasi. Memungkinkan betul itu ketika nanti aset ini dikelola oleh kabupaten setempat dari sisi ini manajemen pabrik itu. Saya kira kami ya sepanjang antara dari Pak Direktur memang prinsip selama itu dibungkus dalam suatu frame kerjasama yang sinergis Pak, itu sangat memungkinkan. Sangat memungkinkan karena kan kita di bawah Kementerian BUMN ya, aset termasuk bagian dari negara juga ya Pak. Di sini juga kita berada di wilayah pemerintahan Kabupaten Klaten. Tentu selama itu polanya itu bentuknya kerjasama yang saling win-win solution, sangat memungkinkan. Sangat memungkinkan. Jadi ini langsung ditangkap. Kalau saya boleh ikut, boleh Pak. Pak Wali aja panggilnya di gampang. Wali. Karena kalau Pak Wali ini ya memang nama beliau Wali, tapi mudah-mudahan juga seperti wali kota juga. Nah artinya kenapa seperti wali kota, seperti bupati? Kalau pemimpin wali kota, gubernur, bupati itu kan semua katanya adalah keputusannya, yang di dalam istilah Jawa disebut dengan sabdo mitoraku. Maka kalau dia bersabda, dia mengucapkan, itu keputusannya kan. Nah ini menarik. Beliau mengatakan bahwa siap untuk berkolaborasi. Dalam konteks pengelolaan tidak usah diminta itu memberatkan. Ya,
Kalau kita memimpin wilayah itu jangan harus memiliki. Karena pemimpin itu sebenarnya tidak harus mengerjakan. Per definisi pemimpin itu punya tujuan besar, dia bisa mengartikulasikan kebutuhan yang besar, dan untuk mencapai itu dia cukup dengan perintahnya dia berjalan. Loh, itu namanya kepemimpinan. Kalau pemimpinan masih kerja sendiri, uangnya sendiri, apanya sendiri, harus dimiliki dulu sendiri, maka sebenarnya nggak pernah maju. Nah, untuk itu kepada PTP 9 di sini 9 kan. Nah, itu kalau sudah membuka diri seperti itu, tinggal kita harus punya tadi berbicara tentang Klaten ke depan loh, dan Gondang saya jadikan ini loh, maka garapan gitu. Nah, garapan itu artinya sebenarnya beliau bekerja sendiri, duitnya sendiri, tapi kemauannya sama dengan uang kita. Nanti tinggal supportingnya. Nanti yang jalan sana saya bangun, yang hubungan ini dengan stasiun kita, yang hubungan ini dengan terminal kita, yang hubungan ini dengan jalan tol kita, kabupaten. Nah, di sini diwajibkan tidak kumuh, bersih, lalu ada tempat yang bisa dikunjungi, lalu bisa mengenang masa lalu dengan baiknya. Nah, kalau itu terjadi murah pekerjaan itu, ya. Jadi itu dengan ada lebih lama nih Pak. Jadi dengan begitu saya pikir bukan tadi yang disampaikan Pak Wali, ini adalah clue penting untuk menjadi pembangun, dan itu artinya Klaten memiliki, karena bisa mendrive apa yang dimaui, tapi diikuti oleh ownersnya, pemiliknya. Nah, dengan begitu maka ini adalah satu temuan bagus yang bisa menjadi embrio apa kata Pak Wali, nanti dilanjutkan dengan MOU, di mana MOU itu mengatur hak para pihaknya, kewajiban para pihaknya, dan kemudian yang disebut dengan win-win solution tadi. Jadi termasuk win-win solution kemarin ada istilah gini, mungkin secara sejarah ini pabrik gula, artinya sangat mungkin juga nanti rasa manis itu dihasilkan dari Gondang tidak berbentuk gula pasir misalnya, sangat mungkin makanya bisa jadi nanti kemungkinan pertama kita kembali giling, tapi ada kemungkinan yang lain dikembangkan dari prospek atau potensi lainnya. Jadi sangat memungkinkan Pak. Kita ada yang namanya program optimalisasi aset. Optimalisasi aset seperti contoh Decolomadu. Decolomadu itu kan termasuk aset kita bekas pabrik gula yang sekarang berkolaborasi dengan PTPP, pembangunan perumahan, masuk strategi BUMN, sekarang jadi heritage. Nah, itu poin ini yang tidak boleh hilang. Kemudian yang di Banjaratma itu kan kita bekas BG, kita sinergi juga, kita buat di situ rest area. Itu ada, itu contohnya itu Pak. Nah, ini posisinya hampir sama di pinggir jalan raya yang sangat potensial, ya, trafficnya tinggi, akan sangat memungkinkan Pak untuk pengembangan sana. Banyak boleh Pak. Kalau sebelum nanti ketemu klik gitu kan. Sedikit perbedaannya begini. Tadi saya katakan bahwa dulu mampu mengorganisir petani. Bekas-bekas hilir di daerah sana masih banyak. Orang, Batu, Lengse, itu masih ada bekas-bekas hilir. Yang kalau bekas-bekas hilir itu dihidupkan lagi, mereka akan bisa mengelompokkan petani lagi. Nah, orang kan tidak boleh dulunya ini harus ini lagi jangan, tapi harus move on. Nah, bisa nggak ya kita dalam konteks kesejahteraan petani, saya kemarin menyebut di dalam peresmian HKTI itu mengatakan konsepsinya Pak Gubernur yang sudah dituangkan dalam RPJMD, namanya pertanian terintegrasi, atau dalam kata lain saya agak lebih mentereng karena kita harus juga jangan kalah dengan industri. Industri itu mengatakan we have industrial estate, maka semua orang bisa membangun industrinya dengan sangat cepat dan sebagainya. Nah, sudahlah, petani itu bukan pakaiannya model petani begini itu, kemudian petani itu dekil kan bukan. Iya, sama juga dengan saya. Tapi kita punya istilah dengan nama agriculture estate. Nah, kalau agriculture estate
itu kan berarti pengembangan pertanian basisnya ya harus kolektivitas. Apa maknanya bahwa kalau ini kemudian pabriknya kan masih ada tuh, karena pabrik yang dilestarikan fondasinya, mesin-mesin sisanya itu sudah di Brebes, sudah di Karanganyar, apa namanya? Yang Colomadu, terus belum yang di Karanganyar yang di sini kan yang dekat bandara. Tapi yang Karanganyar ke sana Tasikmalaya. Semua itu kan masih hanya bangga dulu pernah loh. Nah kalau sekarang kita reuse PTP-nya biar tetap berkebun, artinya pengolahan pertaniannya di ruang industri ini. Dari mana? Dari petani di sini, tinggal diorganisir. Kita mau masuk ke hortikultura, kita masuk ke sayuran-sayuran yang hebat, kita masuk ke kemarin kita juga menanam padi Rojo Lilis Rino misalnya, itu mereka sudah mulai mencintai itu. Nah kalau itu ya di sini menjadi pusat untuk memanage petani ini. Kalau manajemen petani kawasan padi, saya pastikan Delanggu sekitarnya, kawasan hasil hortikultura dari buah-buahan, saya pusatkan Deles Larengnya ke Malang. Hasil sayur mayur top ada di wilayah Prambanan dan Gantiwarno. Hasil tembakau top itu Baturan, Ciporan dan seterusnya. Nah, kalau ini kemudian di sini adalah manajemen petani tadi, yang bisa menggaji petani, yang bisa melakukan jembatan pasar petani, yang bisa mengolah hasil pertanian di sini, maka ada rumah ini menjadi rumah tani lagi. Tapi itu ada warna lain dari konsep PTP. Tapi PTP-nya tetap produktif, karena beliau nanti akan menjadi supporting for food security nasional. Nah, kalau itu ya konsepnya bagus lagi. Petani kita gagah karena mereka merasa dapat masuk ke akses pasar, dan pasti saya main menceritakan agak dikit sebenarnya. Kalau petani itu sebenarnya bisa lo gajian 2 juta, 1,5 sampai 2 juta. Kita punya UMR 2 juta kan? 2 juta bisa. Petani yang hanya memiliki 2.500 meter persegi, itu kalau sekali panen dalam waktu 4 bulan, persiapan dan panen 1 bulan, masa tunggu tanam sampai panen 3 bulan, 4 bulan, itu dia bisa punya penghasilan net pada 12 juta. Nah kalau 12 juta, selama 4 bulan dia digaji 2 juta dari hasil yang dia mau rencanakan itu, maka petani gajian sebenarnya 2 juta. Lalu 4 juta itu savingnya dia pada saat panen. Yang savingnya itu diambil 2 juta sebagai tabungannya dia, 2 juta lagi menjadi investasi di PTP ini. Bukan PTP lagi nanti namanya, adalah manajemen agriculture estate Klaten. Nah ini catatan sangat penting. Nah ini kalau itu bisa terjadi, maka semua tidak hanya memutuskan ini dulu kita pegang, ini dulu kita hebat, bukan. Tapi ini saya revitalisasi nafas yang dulu saya kembangkan lagi. Itu idenya. Masih Menyambung Gus yang Gus ini kan juga banyak terlibat di organisasi petani, sangat interaktif dengan petani. Berikut ini supporting makanan internasional bahkan mungkin. Ya. Untuk mendukung agrikultur estate yang disampaikan oleh Pak Herwanto, itu memang ada dilakukan consolidation itu lewat corporate farming. Jadi tidak bisa lagi sekarang petani hanya mengerjakan satu patok yang kemudian cuma diri, karena nanam padi, kalau nanam padi satu patok itu sebenarnya waktunya hanya 21 hari. Jadi petani banyak nganggurnya. Tapi beda kalau kemudian dikelola secara corporate. Sebenarnya perkebunan dulu kan modelnya corporate farming. Nah, tapi setelah perkebunan, baik itu tembakau, baik itu rosella, baik itu tebu, itu dulu secara corporate farming. Jadi harus area itu satu blok sehingga efisien manajemennya, produksinya bisa meningkat, kesejahteraannya bisa dicapai. Ini memang harus dilakukan itulah. Sementara ini dengan apalagi satu patok 2.500 itu jangan mau melu dibagi sedikit itu tambah gak efisien lagi. Jadi waktunya sangat tersisa banyak, penghasilannya tidak seberapa. Nah ini yang mestinya tadi seperti saya katakan, kita bisa kan menjadi
lumbung pangan lagi, kemudian juga ada lumbung sayur-sayuran, ada buah-buahan, ada lumbung padi, kemudian ada tembakau jangan lupa. ya tembakau kita memang keluar nanti di tempatnya Pak Jarwoto KPA ini nggak ada lagi tanaman selain tembakau di luar musim penghujan ya Pak. Ini wilayahnya Pak Jarwoto ini memang wilayah tembakau dan petaninya hidupnya ya dari situ untuk menikmati pembiayaan Pak Jarwoto ini dibiayai atas tembakau lah ya. Ya ini gambar, jadi ini yang mesti harus dilakukan untuk pertanian. Revitalisasi pertanian bukan hanya pada soal teknis budidayanya, tapi soal manajemennya, soal kelompoknya, soal bagaimana lahan ini terkonsolidasi supaya kemudian tidak bisa lebih efisien lagi. Itu yang harus dilakukan. Pengakuan karena waktu, tapi tinggal 5 menit dan apa ya? Ini tidak ada kesimpulan dan kesimpulannya tadi sudah dari awal tadi kesimpulan semua. Cuman kita tetap nyuwun dari Pak Jarwoto mungkin semacam penekanan lah di menit-menit akhir kita ini. Ada beberapa yang harus ditekankan untuk Klaten, untuk masyarakat Klaten, mumpung di hadapan kita juga ada beberapa bapak-bapak dewan yang kerso rawuh nenggali rawuh, Pak Kepala Dinas Pariwisata Matur Suwun, terus kemudian para aktivis ada Senawi, ada Klaten Benefit Matur Suwun, juga ada beberapa seniman. Penekanan Pak di 5 menit terakhir, nanti actionnya setelah ini kita harus apa? Ya, diskusi seperti ini penting, tapi yang jauh lebih penting adalah membuat streaming ke kebijakan. Nah, maka ada budayawan, ada pemerhati, ada tukang ceringis, ada macam-macam itu. Itu harus segera dekat mungkin dengan dewan sebagai aspiratornya, sedekat mungkin dengan calon bupati, karena biar nanti tahu persis mana saluran yang terbaik bagi streaming kebijakan itu. Dan kemudian yang kedua, memastikan itu diolah dalam pengambilan kebijakan. Hal-hal ini sebenarnya saya hari ini mengajak para dinas pariwisata dengan konsepsi kereta listrik. Dia sekarang sudah mendesain paket wisata dari Solo, dari Jogja yang bisa menikmati Klaten. Ini sudah kita alirkan. Nah, kalau kemudian semuanya tadi sembuyung, maka pikirkan dulu. Jadi pastikan itu mengalir, masuk dalam dalam pengambilan kebijakan, dan kemudian menjadi warna atas kebijakan itu. Nah, hal penting, 1 tentang RTRW, 2 tentang RPJMD. RPJMD nanti masih berlangsung. Kalau pelantikan bulan Februari awal, maka Februari tambah 6 berarti Agustus, masih sampai waktu Agustus. Nah, berarti kalau nanti sampai tetap Agustus kita punya kebijakan tentang agriculture estate, kita punya kebijakan tentang ruang budaya yang baru, kita punya kebijakan revitalisasi Gondang menjadi center of action-nya petani. Jadi sekali lagi, saya sangat setuju menjadi museum, tapi pabrik gula kalau banyak jadi museum. Nanti yang dibanggakan Indonesia yang PTP punya kayak museum. Nah, karena seru gitu. Tapi kalau kemudian PTP bisa beraksi lagi menjadi koordinator petani, itu bagian kesimpulan saya yang terakhir dengan PTP. Jadi kalau yang lainnya jadi rest area yang membanggakan dulu seperti apa bandingannya, jadi pusat bulanan di Karanganyar, jadi pusat budaya di Karanganyar juga yang dekat Solo, yang dekat bandara, dan lain-lain. Nah, Klaten dijadikan center of excellence for farm, dan kemudian kita punya konsep agriculture yang utuh. Nah, sehingga nanti kita mengajari petani untuk masuk pada 3 kelompok pertanian. Pertanian untuk industri itu mesti kolektif, dan kalau dia, maka petani harus bisa berorganisasi untuk bisa memakannya. Petani untuk pangan
maka rakyatnya, petaninya ya pasti cukup untuk makan, tapi rata sugih. Tapi yang terakhir petani yang entrepreneur, petani yang memproduksi hasil untuk senang, maka petani bisa kaya raya karena dia bisa menentukan harganya untuk siapapun yang senang. Nah, pilihan-pilihan itu harus kita ajarkan agar kita punya petani yang hebat ke depan. Terima kasih. Jadi, kuncinya adalah setelah diskusi yang ada di Gura Suara maupun di Klaten ini, dalam waktu dekat nanti bersama rekan-rekan yang lain planning lah. Jadi ada setelah ini apa tindakannya, ada apa tindakannya. Jangan sampai Gura Suara Nusantara hanya tinggal suaranya saja. Tidak ada guranya, tidak ada gabunya, gurisa ini loro gitu. Pakai suara. Saya tidak berani menyimpulkan bahwa semua penting dan ini sekalian nyuwun titip nanti disampaikan untuk dan Pak Presiden mengantarkan ke Bupati yang baru. Hasil diskusi nanti bisa bareng-bareng kita kawal juga kepada Bapak Ibu semuanya, matur suwun. Saya mewakili semuanya, kalau ada hal yang kurang, yang hilaf, yang salah kami mohon maaf dan kita akhiri, kita sambung nanti. Dan terakhir pengumuman nanti pukul 14 insya Allah akan ada puncak Gura Suara Nusantara di lapangan Gondang Baru. Demikian kita tutup dengan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.